Rencana Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas membuat sejumlah negara panik dan ketakutan. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau Saya tak menghina Indonesia. Saya cuma menjawab apa yang orang di Indonesia kata. Disebabkan oleh gas dihentikan ekspor. Orang Malaysia akhirnya angkat bicara karena dibilang Malaysia panik ketar-ketir soal gas sebab Indonesia sudah tidak mengirim gas ke Malaysia. Memang belakangan ini banyak berita yang beredar di media sosial, terutama di TikTok, di YouTube yang memberitakan berita kebohongan sehingga orang Malaysia sendiri sampai bersuara. Kalau sudah bersuara pada kenyataan dan faktanya tidak seperti itu, justru kenapa netizen mempersoalkan seolah-olah orang Malaysia itu suka menghina orang Indonesia. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi kalau mereka mengungkapkan hal yang fakta, harusnya berterima kasih. Kalian tidak tertipu oleh konten-konten berita yang bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Lagi-lagi Malaysia dibilang ketar-ketir, panik, Malaysia tanpa TKI, ekonomi tidak baik-baik saja. Semuanya itu adalah pernyataan yang salah. Pada faktanya, konten kreator YouTuber Indonesia yang benar-benar kontennya mengedukasi itu pun sangat kagum dengan kebijakan pemerintah yang ada di Malaysia, yang dirasa Malaysia itu justru lebih murah harga barang-barangnya daripada Indonesia. Dan ini memang fakta kenyataannya seperti itu. Kemudian upah pekerjanya juga lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Pajaknya pun juga tidak semahal di Indonesia. Jelas-jelas di Indonesia serba mahal. Namun kalau saya berkata seperti ini, segelintir netizen pun juga tidak terima. Kamu tinggal aja di Malaysia. Padahal video ini sebagai informasi supaya kalian mengetahui satu sama lain. Jadi kalau mungkin sahabat-sahabatku tidak suka informasi, ya di skip aja. Karena di dalam video ini saya juga ingin memberikan edukasi supaya sahabat-sahabatku juga tidak terpengaruh berita-berita konten bohong. Katanya TKI di Malaysia sudah tidak boleh bekerja di Malaysia lagi. Itu adalah bohong. Itu adalah ulah akibat. Kok ulah akibat sih? Itu adalah ulah dari segelintir YouTuber Indonesia yang memang sengaja membuat berita bohong, membuat berita heboh supaya rame ditonton oleh penonton. Pada faktanya jutaan TKI yang bekerja di sini masih banyak ya, jumlahnya jutaan. Paham untuk sahabatku semua? Dan inilah berita yang tidak sesuai fakta yang selalu dihebohkan di media sosial. Malu harusnya kita sama Malaysia. Kalau Malaysia panik, Singapura panik, semuanya panik. Amerika pun panik. Bayangkan karena Indonesia. Tapi sayangnya berita ini bohong. Seperti apa berita-beritanya yang selalu menghebohkan dunia media sosial sehingga selalu menjadi perselisihan di kalangan netizen dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Oke, di sini saya akan meluruskan semuanya supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham. Rencana Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas membuat sejumlah negara panik dan ketakutan. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Nggak cuma itu, Amerika Serikat juga dirugikan dengan kebijakan tersebut. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia yang bisa membuat negara lain merugi sebagai berikut. Ketegasan Indonesia hentikan ekspor gas. Indonesia harus berhati-hati dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pasalnya tanah air berpotensi terkena imbas dari regulasi baru negeri Paman Sam. Terlebih lagi cadangan gas bumi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian ESDM, pasokan gas di bumi Nusantara mencapai 54,83 triliun TSCF. Menyikapi ancaman tersebut, Pak Prabowo langsung mengambil langkah tegas. Sang presiden dengan sigap menghentikan ekspor gas bumi ke seluruh dunia, terutama Amerika Serikat.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menetapkan pasokan dalam negeri sebagai prioritas utama. Apalagi Pak Prabowo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada energi. Langkah geopolitik RI 1 berhasil mengguncang negara-negara sekitar. Salah satunya adalah Singapura yang selalu bergantung dengan impor gas dari Indonesia. Berdasarkan laporan, sekitar 60% pasokan gas negeri Singa berasal dari tanah air. Singapura membutuhkan 180 miliar BBTUD untuk membangkitkan listrik dan keperluan lain. Namun negara tetangga tersebut memanfaatkan Indonesia dengan melakukan impor murah. Dengan kebijakan Pak Prabowo, Singapura nggak akan bisa lagi mengakali Indonesia. Selain Singapura, Malaysia juga mulai panik dengan pembatasan ekspor gas. Pasalnya, negeri jiran juga masih bergantung kepada pasokan energi dari tanah air meski punya sumber daya sendiri. Malaysia dibuat pusing sejak Indonesia stop kirim TKI ke Malaysia. Tak perlu jauh-jauh, Malaysia menjadi pilihan utama bagi banyak pekerja Indonesia. Dengan peluang karir yang luas, pendapatan yang lebih tinggi, serta letaknya yang dekat dengan tanah air, Malaysia menjadi negara yang sangat strategis. Bukan hanya itu saja, biaya hidup di Malaysia relatif lebih rendah dibanding negara lain. Betul. Dilansir dari data BP2MI 2025, menyebutkan ada sekitar 2,7 juta pekerja Indonesia di Malaysia. Wow. Negara Malaysia kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh. Tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik? Kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Kenapa? Dan rasanya rakyat Malaysia ni tak ada yang tak suka pada warga asing. Di Malaysia ni bersikap open-minded. Betul, tak Pak Cik. pernah menghalang warga asing yang Betul. ingin bekerja di Malaysia. Yang kami tentang hanyalah pendatang asing yang masuk ke Malaysia secara haram. Tak ada Betul. permit, tak ada pasport. Betul. Lepas tu duk klaim tu, duk klaim ni. Nak tergelak dengan statement ni. Kerana warga asing, ekonomi Malaysia berkembang. Daripada mana tak tahulah dia petik data ni. Ramai je rakyat Malaysia yang berniaga secara besar-besaran sampai bina empire. Ramai saja founder-founder daripada Malaysia ni yang berjaya ke peringkat dunia. Kenapa Malaysia nak bergantung kepada warga asing pula? Siapa yang tidak marah ya kalau negaranya diberitakan tidak sesuai fakta. Dan kalau orang Malaysia bersuara, harusnya kita itu respect karena menyampaikan kebenaran, bukan berita bohong yang sengaja dibuat oleh segelintir YouTuber Indonesia yang sengaja membuat perselisihan di media sosial antara Indonesia dan Malaysia. Namun pada faktanya nggak seperti itu. Malaysia ketar-ketir soal gas. Kemudian Malaysia panik, Singapura panik, semuanya panik. Lebih-lebih mengatasnamakan Pak Prabowo. Ya Allah ya Robbi. Kasihan Pak Prabowo. Kalian jadikan bahan berita kebohongan. Malu sama Pak Prabowo harusnya kita. Kalian harusnya minta maaf sama Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu kalian jadikan nama untuk membuat berita bohong tentang negara tetangga kita. Malaysia, Singapura, bahkan Amerika sampai panik. Ini kalau orang-orang di sana mendengar berita ini, mereka itu tertawa loh. Ya karena tidak sesuai fakta. Dan pada faktanya, kalau orang-orang di negara kita itu tidak seperti istilahnya segelintir YouTuber yang memberitakan berita bohong ya. Masih banyak sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia yang memberikan konten edukasi dan informasi. Termasuk salah satu channel yang satu ini ya, SB30. Channelnya sangat bagus. Mungkin teman-teman juga bisa menonton videonya secara langsung. Dan pada faktanya, YouTuber Indonesia Education yang punya jutaan follower pun kagum dengan sistem yang ada di Malaysia. Serba murah dan ekonominya makin maju. Kita simak videonya. Belakangan kita tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia.
Apakah ini cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau? Begitu juga orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realitanya. Fakta dan realitanya seperti apa antara Indonesia dan Malaysia? Perkembangan ekonominya kira-kira maju mana? Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kembali lagi ke acara sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Success Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas. Betul. Pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Betul. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah, dan sebagainya. Macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu. Buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Ini nah, ada PPN, buktinya. apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara Level Up, semua di Indonesia itu dipajakin. Semua dipajakin. Dari yang paling kecil, makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa, makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan, itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya, itu harganya udah minimal 15.000. Tanpa telur loh. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan saudara-saudara kita di timur? Berarti Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak, itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Pada faktanya, Malaysia hidupnya jauh lebih enak. Pajaknya juga tidak terlalu tinggi, bahkan tinggi Indonesia. Tapi kenapa fasilitas umumnya kok lebih maju Malaysia? Kenapa? Kemudian harga tiket pesawat Indonesia ke Malaysia juga lebih murah, Malaysia-Indonesia juga lebih murah. Sedangkan harga tiket pesawat untuk harga lokal saja di Indonesia itu sangatlah mahal. Jadi di Indonesia itu apa-apa mahal karena apa-apa dipajakin dan pajaknya juga cukup lumayan tinggi. Ini berbicara tentang fakta yang terjadi kenyataannya saat ini. Mau tidak mau ya negara tetangga di Malaysia itu lebih istilahnya peraturannya itu juga sangat-sangat baik. Kemudian dari pajak uang dari rakyatnya juga dibangunkan untuk fasilitas masyarakat seperti taman-taman kota, taman-taman di kampung, jalanan di Malaysia bahkan lebih bagus dibandingkan di Indonesia. Tingkat korupsinya juga tidak begitu seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia tingkat korupsinya kan luar biasa. Semua negara ada yang korupsi, tetapi ya tetangga kita Malaysia itu tidak seteruk yang ada di negara kita. Kemudian bab soal gas. Katanya Malaysia panik ketar-ketir. Indonesia stop gas untuk Malaysia. Dan harusnya kita malu ya kalau orang Malaysia memberikan pernyataan terkait berita yang bohong tentang Malaysia diberitakan ketar-ketir panik. Inilah suara orang Malaysia yang menyatakan ketidakbenaran soal gas dan soal Malaysia panik tentang gas.
Jadi akhir-akhir ini kan sering bermunculan video di media sosial. Malaysia ketar-ketir, Indonesia stop gas karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam, kekayaannya luar biasa. Singapura pun panik. Seperti apa? Inilah pernyataan orang Malaysia ketika dibilang Malaysia ketar-ketir soal gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Cik. Wah, ni nak menjawab ni. Dari komen dari Nita Anisha. Oh, Nita Anisha. Namanya cantik tapi orang dia mesti berterabur ni sebab itu dia letak apa nama baby doll kat situ, dia gambar doll. Bukan gambar dia. Okey, dia komen tak semua pakai 3 kg. Saya pakai 14 kg. Pak Cik sama juga. Meledash. Ada susah, ada yang senang. Tak, saya pun nak faham apa dia meledash. Jangan itu Pak Cik, jangan meledash. ambil Saya tak tahu kat mana tu meledash. Maknanya bukan tempat dia meledash ke? Saya tak tahu kat mana meledash. Jadi kat mana saya pun tak tahu. Tapi kalau yang dekat sini dia kata 14 kilo, malah dekat sini lah, dekat Malaysia. Tapi meledash apa? Indonesia ni kadang-kadang itulah Indonesia ni. Kadang-kadang dia punya cakap, dia punya ini semua sengit-sengit. Neng. Saya pernah dengar cerita dulu. Kalau di Indonesia tu kan, malam-malam kalau panggil apa? Cewek Indonesia kata. Kalau pukul pagi-pagi, neng. Oh. Tapi kalau dah malam, neng. Ini hanya guruan Pak Cik ya sahabatku semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cik. Assalamualaikum. Ni saya nak jawab komen daripada user 4569907068. Dia kata Pak Cik ni tujuannya menghina orang Indonesia. Tak adalah, saya tak menghina orang Indonesia. Saya tak menghina. Saya cuma memperjelaskan apa betul, yang Pak Cik dikatakan oleh netizen berkenaan dengan ketar-ketir, apa lagi itu panik, tegang ke apa tak ingat satu lagi itu. Saya cuma menjelaskan betul pada mereka, pada netizen Indonesia bahawa Malaysia tak heran dengan kalau Indonesia nak stop pun. Tak ada masalah, nak stop lah, silakan lah. Saya tak menghina. Cuma saya nak memperjelaskan apa yang ada, dan yang terbaik supaya orang Indonesia tidaklah terlalu menghina orang Malaysia. Okey? Tak guna kamu nak hina Malaysia pun. Sebab apa? Malaysia banyak bertoleransi kepada Indonesia. Kami banyak memberi peluang ekonomi pada Indonesia. Jadi buat apa kita nak hina? Kita pun sama saja, kamu datang sini pun kerja nak hidup. Kita pun berjiran duduk sebelah je. Cuma yang betul kita kena akui. Tapi kalau perkara yang salah tu kita kena perbetulkan. Mantap. Ya Pak Cik. Bukan ada soal menghina tak ada. Jadi jangan anggap Malaysia ni begitu kecil. Sekecil-kecil Malaysia ni membantu ekonomi Indonesia. Betul sekali. Tapi kalau Indonesia ni saya tak pastilah membantu dari segi apa pada Malaysia. Tapi yang pasti banyak daripada pendapatan dari Indonesia tu datang daripada Malaysia, ramai juga. Walaupun taklah semua, tapi ada juga, dinikmati orang-orang di sana. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua orang jelek-jelekin Indonesia. Ini aku harus tunjuk mana prestasi Indonesia yang sebenarnya. Daftar negara dengan hasil tambang terbaik. Emas, Indonesia urutan ke-10. Batu bara, Indonesia urutan ke-4.
Nikel, Indonesia urutan pertama mengalahkan Rusia, Australia, Kanada, dan Cina. Tembaga, Indonesia urutan nomor ke-10. Dan masih banyak yang bisa kita pamerkan. Banyak pejabat yang membanggakan ini. Ya terus kenapa masih miskin? Terus kenapa masih banyak anak stunting? Terus kenapa masih banyak orang yang gak dapat pendidikan, gak dapat pekerjaan? Tukang parkir masih bayar. Rakyat masih bayar pajak banyak. Kenapa? Ya namanya negara hiburan, data-data kayak gini tuh ya cuman buat kita terhibur. Ada bule ngomong Indonesia, kita senang. Yang penting kita terhibur aja, butuh validasi kita ini. Udah cukup. Singapura itu resmi naikkan upah warga negara asing menjadi 67,1 juta rupiah per bulan. Dan itu rata-rata ya. Jadi yang lebih tinggi dari itu juga ada. Gila, 15 kali lipatnya UMR Jakarta. Pantas aja banyak yang pindah ke Singapura, Ri. Ada ribuan juga kan yang pindah ke warga negaraan ke sana. Iya, bener banget. Jadi ada ribuan warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Singapura karena insentif ini. Bahkan untuk warga negara asing, rata-ratanya 67 juta per bulan. Tapi sebenarnya, Ri, banyak yang melihat bahwa gaji besar di luar negeri itu juga tekanannya besar. Bahkan bisa sangat melelahkan dan menguras mental. Tapi ya setidaknya gajinya bisa bikin mereka lebih tenang. Udah pasti tekanannya tinggi, bahkan harus menguasai teknologi dengan baik kan? Ya, hampir di semua negara juga sama sih. Tapi setidaknya banyak yang melihat bahwa di Jepang, Australia, Jerman, atau bahkan di Belanda, mereka bisa lebih tenang, fasilitas kesehatannya lengkap, dan mereka dapat keadilan dalam hukum. Orang Jepang kaget dengar gaji pekerja di Indonesia. Minasan konnichiwa. Beberapa hari lalu orang Jepang tanya ke aku dua hal. Pertama, berapa gaji yang diterima kalau kerja di Indonesia dalam 1 bulan? Kedua, kenapa orang Indonesia yang berminat kerja di Jepang itu sedikit? Kemudian aku menjelaskan bahwa di Indonesia gaji tidak sama rata di setiap daerah, juga tergantung profesinya. Karena setauku masih ada orang dengan gaji hanya 300.000 per bulannya. Orang Jepangnya kaget sampai shock itu. Maji? Sona koto ado? Shinjirarenayo? Nichijou sekatsu ni jibun desu ka? Dia tanya gitu. Aku juga menjelaskan bahwa orang Indonesia yang ingin kerja di Jepang sebenarnya banyak, hanya saja kadang tidak mendapatkan izin orang tua, gagal ketika proses seleksi, ataupun tidak tahu cara kerja di Jepang. Sangat disayangkan sekali kalau umur kalian masih muda, malah nggak ikut kabur aja dulu, milih nganggur, lamar kerja sana sini di Indonesia dengan kualifikasi yang sangat banyak dan saingannya ribuan orang. Padahal cara untuk kerja di Jepang sangat mudah, cukup kalian belajar bahasa, ambil visa magang ataupun TG untuk pemula, dan di Indonesia kan LPK udah banyak ya. Malaysia panik, Singapura ketar-ketir soal gas. Namun pada faktanya justru Singapura upah pekerjanya makin naik dan Malaysia pun sama. Di tahun ini Malaysia juga menaikkan upah pekerja. Jadi ini memang perkembangan yang sangat luar biasa di negara tetangga. Sedangkan Indonesia ya mungkin untuk sahabat-sahabatku tahu sendirilah yang tinggal di Indonesia seperti apa. Tak perlu dijelaskan. Segelintir netizen Indonesia itu memang butuh hiburan. Kalau dipuji-puji itu memang begitu sangat suka. Tetapi kalau dibagi tentang kenyataan dan fakta, mereka marah-marah. Mereka seolah-olah itu terpaling itu ya, istilahnya itu dijelek-jeleki, terpaling dihina. Padahal ya mereka itu duluan mengatakan negara tetangga paniklah, ketar-ketirlah, dibagi tahu tentang sesuai fakta, marah-marah. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, janganlah kita memperlekehkan negara orang kalau kita tidak mau diperlekehkan. Dan pada faktanya di Malaysia itu tidak pernah ketar-ketir soal gas. Dan gas subsidi di Malaysia itu tongnya lebih besar. Beda dengan di Indonesia. Gas subsidinya itu 3 kilo. Dan itu hampir rata-rata dipakai oleh warga seluruh Indonesia. Yang pakai 14 kilo ada. Tapi kemungkinan besar cuma 1% saja. Kemungkinan ini ya kan, kemungkinan besar. Kemudian soal Indonesia merupakan salah satu negara kaya raya, sumber daya alamnya yang begitu sangat melimpah, emas, nikel, tembaga, batu bara. Wow, luar biasa kaya raya. Tapi pada fakta dan kenyataan pahitnya kita bisa melihat sendiri, stunting ada di mana-mana, kemudian mohon maaf, anak-anak yang di pedalaman kadang-kadang putus pendidikannya juga masih banyak. Kemudian upah gaji kerjanya terendah di dunia. Bahkan orang Jepang saja kaget. Itulah fakta dan pahit yang memang harus kita terima. Dan anehnya kenapa kita bukan lebih respect kepada negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana jutaan warga negara Indonesia itu juga bekerja di Malaysia. Hendaknya saling respect, itu kan lebih baik daripada membuat berita yang seolah-olah Indonesia itu terpaling maju, tapi faktanya
masih banyak orang-orang Indonesia yang hidup dan bekerja di negara orang. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.